Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka. Terima kasih untuk kelas 8D. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kali ini seperti janji Bapak kemarin, ya, kita akan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, karena di kelas 8 kalian belum dapat kurikulum Merdeka, jadi hanya di kelas 7. Ada baiknya kalian paham dan tahu beberapa aspek yang harus dipelajari di kurikulum Merdeka dengan kurikulum kalian. Next. Jadi yang tertarik desain seperti ini, nanti Bapak habis ini kita ngacak-ngacak Canva ya. Jadi Canva seni tempel-tempel biar bisa bagus. Oke, next nih. Ada dua proyek pemerintah sekarang itu, produknya namanya Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Harapannya nanti si murid itu bisa mendapatkan fasilitas namanya Merdeka Belajar dari guru yang Merdeka Mengajar. Oke, poin yang pertama. Di sini pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu adalah menteri, ya, Bapak Pendidikan, Menteri Pendidikan yang pertama yang punya sekolah namanya Taman Siswa. Sampai sekarang Taman Siswa ada. Dan beliau terkenal dengan quotesnya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Tuturi Handayaninya yang ada di logo kalian biasanya ya, logo Kemdikbud sekarang. Apa maknanya itu, Pak? Yang di depan memberikan teladan, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, yang di tengah memberikan karsa, memberikan semangat, Tuturi Handayani yang di belakang memberikan dorongan dan semangat tadi. Oke, nomor 2 di sini pemahaman untuk memfasilitasi murid ya agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi kata Pak Ki Hajar Dewantoro, kita nyebutnya sekarang KHD ya, Ki Hajar Dewantoro, bahwa KHD itu ingin muridnya itu tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Apa maksudnya, Pak? Bahwa tumbuh sesuai usia kalian, usia masing-masing kalian ya. Oke, jadi seperti yang di sini. Next, yang ketiga, pembelajaran yang memerdekakan murid. Jadi merdeka itu maksudnya di sini bukan bebas-bebasnya, bukan. Tapi kalian diajarkan nanti, untuk Bapak juga akan terapkan di kelas kalian, nanti ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi belajar sesuai dengan minatnya. Yang suka nonton video mungkin nanti audio visual pakai video, yang cuma seneng dengarkan aja berarti nanti materinya berupa audio saja, atau yang saya sukanya baca aja, Pak, karena terbiasa baca komik, nanti Bapak bikinkan materi yang ya membaca saja ya. Jadi seperti itu. Next, Pak, lanjut. Nah ini dia Pak KHD, Ki Hajar Dewantoro, Bapak jadikan kartun beliau ya, biar temanya kartun semua ya. Ada 5 topik pembelajaran Merdeka Belajar di sini. Oke, next. Nah, modul 1 di sini mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi kalian harus tahu bahwa kalian itu pendidik ya. Di sini yang mengenali dirinya sendiri mulai dari mengenal diri sendiri seperti tadi, dari kelemahan diri untuk dikelola menjadi kekuatan. Kemudian berikutnya menyadari kebutuhan untuk terus belajar. Jadi kalian harus butuh terus belajar agar kalian bisa menjadi manusia yang merdeka. Jadi seperti itu. Next. Jadi kalau ada pertanyaan di tengah-tengah atau di akhir ya. Apa peran saya sebagai pendidik? Jadi ada gambar orang bengong di situ, lagi mikir, nggak tahu itu siapa ya.
Aduh, itu susah banget tuh bikin foto sendiri yang pura-pura apa bengong gitu ya. Atau ini kayaknya gajinya belum cair. Yang pertama adalah sebagai fasilitator, jadi guru sekarang itu sebagai fasil ya, untuk memfasilitasi kalian. Kemudian menjadi jembatan. Jembatan di sini maksudnya antara guru dan murid siswa, itu nanti ada namanya pemetaan ya, pemetaan ini atau jemaatan ya, menjembatani itu. Kemudian sumber belajar, kemudian tanggung jawab, kemudian guru yang paling berat di sini mungkin posisinya antara fasilitator dan teladan, jadi teladan. Jadi kalau gurunya sering telat, ya nanti teladan ya. Next, jadi narsis sekali. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ini pertanyaan seperti ini ya. Saya jawabnya dengan bismillah. Saya akan menjadi guru yang menyenangkan, Dirindukan. Beneran ini? Bapak seperti itu ya? Menyenangkan beneran? Ini tanpa efek nilai loh ya? Jujur ya? Alhamdulillah. Padahal Bapak kira Bapak itu galak gitu ya, menyeramkan, ada karinnya, ada tanduknya. Termasuk apa Bapak nanti sapi jadinya. Kemudian selalu mengupgrade diri dan bisa beradaptasi atas Perubahan yang ada. Sekarang medianya atau eranya sekarang era digital, jadi mau tidak mau Bapak itu memang harus mendalami itu biar tahu kalian bisa sekarang. Mungkin Bapak harus ke depan punya TikTok karena kalian punya TikTok semua biar Bapak bisa lihat kalian di dunia maya. Takut ya? Jadi detektif ya. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik agar bisa menjadi sumber inspirasi. Apakah Bapak menginspirasi? Iya. Terima kasih. Semoga itu jujur ya, bukan karena ngefek pengen nilai yang bagus. Oke, modul 2 di sini mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh, maksudnya mendidik itu harus menyeluruh. Maksudnya gimana Pak? Harus dari hal, bukan hanya Bapak jadi ngajar saja transfer ilmu, bukan. Tapi Bapak juga jadi transfer bukan hanya knowledge atau ilmu tadi, tapi juga sikap dan yang lain. Jadi itu yang dituntut Merdeka Mengajar itu seperti itu. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Yang terakhir di sini Bapak, buah manisnya dari sebuah tuntunan adalah perkembangan akal budi pekerti murid baik dan menjadi budaya kebaikan. Jadi kalian ketika di sini kelas 8D bisa menjadi teladan yang baik, kelas yang lain akan niru dan itu akan jadi budaya sekolah. Namanya budaya positif sekolah. Maksudnya merdeka belajar itu arahnya ke sini. Ya. Next. Oke, nah ini ada Pak Ki Hajar Dewantoro lagi. Di sini tadi yang Bapak sebutkan Ingarso Suntulodo, Ingmadyo Mangunkarso Tuduryandaya. Ini filosofi Ki Hajar Dewantoro. Banyak filosofinya. Yang pertama ini, yang kedua ada pembelajaran sesuai kodrat tadi. Ada yang paling keren itu menurut Bapak pribadi, Bapak di CGP itu yang paling keren menurut Bapak ya, quotesnya Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan itu harus mengantar murid ke keselamatan dan kebahagiaan. Itu keren. Dua kata kunci yang luar biasa, selamat dan bahagia. Oke, metode pengajaran zaman kolonial Belanda ini sistem pendidikan perintah dan sanksi. Jadi di perintah ada PR nih, kerjakan. Kalau udah dikerjakan, dihukum, lari lapangan dan yang lainnya. Kemudian sistem penilaian atau penghargaan. Nah, di sistem penilaian dan penghargaan di sini ada juga ternyata penghargaan yang malah itu menjadi mungkin ketagihan untuk kalian. Kalau sesuatu harus dihargai seperti itu nanti akan jadi negatif juga kalau terlalu sering dan mungkin tidak dibarengi dengan kesempatan kalian untuk belajar yang lain. Jadi seperti itu.
Kemudian Ki Hajar Dewantoro, filosofinya bedanya dengan metodenya Belanda di kala itu adalah menggagas sistem pendidikan yang humanis, transformatif. Humanis itu kemanusiaan ya. Kemudian transformatif serta dapat memelihara kedamaian dunia. Jadi maksudnya Ki Hajar di sini pendidikan itu harus jadi jembatan untuk perdamaian dunia. Jadi seperti itu. Sistem Among yang terakhir. Sistem Among yang sama kayak tadi ya, Singapura Sungkuludo, Indonesia maupun Kaso, Diburi Andayas. Jadi ada kesetaraan antara yang di belakang, di tengah, dan yang di depan. Jadi seperti itu. Next, Mbak. Lanjut ya. Oke, di sini tidak tahu gambarnya siapa ini. Menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh. Fokusnya Ki Hajar Dewantoro juga. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri. Dan inilah yang disebut dengan kodrat kita sebagai manusia. Jadi ada kata-kata yang harus memanusiakan manusia itu luar biasa. Katanya untuk apa itu? Karena kita kodratnya memang manusia. Manusia itu yang punya punya keprihatinan, cinta, kasih sayang, itu manusia. Itu yang membedakan kita sama robot. Oke, next. Modul 3. Mendamping. Ini kok gendut? Sadar Bapak ya. Oh ya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ini Wail katanya. Kodrat murid. Ini pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya di sini ya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat anak di sini harus tumbuh dengan kebaikannya agar dia bisa memperbaiki hidupnya, tingkah lakunya dan yang lainnya. Pokoknya kalau satu pendidikan itu baik, insya Allah yang lain ikut baik. Sama seperti sholat mungkin ya. Kalau di agama Islam, kalau sholatnya sudah baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lain atau amalan-amalan yang lain ikut baik. Segala kepentingan anak-anak didik baik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun di sekitarnya harus berdasarkan kodrat alam dan zaman. Jadi makanya Bapak selalu bilang ke kalian, pilih teman yang baik, pilih teman yang sesuai dengan kalian, karena itu akan membuat ide kalian lebih baik. Yeay, dikit lagi ini pas selesai. Oke, ini ada komunitas atas trikon ini ya. Asas trikon yang pertama kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Oke, next nanti bisa dibaca rame-rame. Nanti Bapak share itu. Oke. 4. Aduh, ini kok kepalanya ketok ini. Filenya hilang ya. Oke. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantoro di sini menekankan budi pekerti itu yang paling penting. Next. Nah ini yang terakhir, kelima, ya hilang juga ini ya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini yang tadi Bapak sudah sebutkan di awal. Ini quotesnya yang paling ngena banget gitu. Jadi percuma kalau kalian pinter, sukses, tapi kalian tidak bahagia dan kalian tidak selamat. Itu sesuai dengan kata Bapak. Doanya orang Madura zaman dulu ya. Semoga terkahajat dan selamat dari dunia kantor. Next yang terakhir Mbak, ada apa lagi ini? Wow. Keren juga Bapak gaya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, jadi ini tugas guru. Untuk memerdekakan itu butuh seperti ini. Membimbing murid untuk menjadi versi terbaik mereka untuk bangsa Indonesia. Jadi jangan lupa suatu saat nanti kamu lulus sudah jadi orang keren, sudah jadi luar biasa, jangan lupa sama Indonesia. Kalau kuliahnya di luar negeri jangan lupa sumbangsinya ke Indonesia untuk pulang ke Indonesia. Jadi seperti itu. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir, namun memperbaiki diri dan oke, next. Oke, apa yang harus dilakukan guru? Apa yang harus guru lakukan? Yuk,
Guru bisa, yuk merdeka. Jadi kita harus merdeka menciptakan ekosistem, membimbing murid dan mendampingi murid. Untuk apa? Untuk adab yang karakter atau budi pekerti yang lebih baik. Terus akhirnya lama ya. Ini kayaknya. Terima kasih. Ini. Peran keluarga. Jadi keluarga dan masyarakat sangat berperan seperti yang Bapak tadi. Kalau kalian pilihnya yang bagus-bagus, diajarinya yang bagus-bagus, ekosistemnya bagus di desa atau di kampungnya, pasti baik juga hasilnya. Next. Oke, ini ya. Dari sentra pendidikan ada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tiga ini harus bekerja sama. Next. Kejar Dewantoro, misi pendidikan, merdeka belajar. Misi pendidikan tidak bisa diraih hanya dengan satu jalan. Kemudian lingkungan keluarga tetap menjadi lingkungan pendidikan paling utama. Kalau kata orang Islam, al-ummah madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama dari anak. Kemudian sementara itu lingkungan juga harus di sekolah harus juga berperan. Yang terakhir selanjutnya lingkungan masyarakat menjadi lokasi anak belajar membangun karakter. Next. Oke, ini udah bisa. Berarti next lagi. Oke, tanggapan dan refleksi ini sudah. Next. Begitu aja. Mungkin dari Bapak ini kayaknya yang terakhir ya. Kalian sudah pulang. Kalian pulang. Iya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo.